kita sekarang mendalami belajar tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Yohanes 5. Yohanes 5 dengan perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda ayat 1 sampai 18. Tetapi pagi hari ini saya akan khusus mendalami satu ayat yang luar biasa, yang penuh keajaiban, yaitu Yohanes 5 ayat 6. Yohanes 5 ayat 6. Nanti kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Amin. Baiklah, apakah ada kebiasaan untuk baca firman bersama-sama kita sambil berdiri? Saya persilakan. Mulai hitungan ketiga kita akan baca Yohanes 5 ayat 6. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah dia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Amin. Silakan kita duduk kembali. Renungan firman pagi hari ini saya ambil judul, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena pekerjaan saya dokter, hampir 50 tahun sejak mahasiswa kedokteran, saya bergaul dengan masalah kesehatan, masalah fungsi tubuh, anatomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam setiap saya menyampaikan firman Tuhan, selalu ada kaitannya dengan masalah kesehatan, masalah kesembuhan, masalah penyakit. Dan itu mungkin menjadi ciri khas dalam setiap penyampaian firman Tuhan saya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa firman ini sudah mungkin Bapak Ibu sering dengar, pernah baca, mungkin pernah merenungkan atau mendengar khotbah tentang firman ini. Tapi pagi hari ini adalah firman yang luar biasa, yang indah, penuh kuasa. Dan Bapak Ibu, kisah ini dimulai di sebuah tempat yang menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, tempat itu mempunyai keajaiban yang menyebabkan orang sakit jadi sembuh. Tempat itu disebut sebagai kolam Bethesda. Kolam Bethesda artinya rumah belas kasihan. Tapi ironinya di situ seakan-akan tidak ada belas kasihan. Siapa yang kuat, siapa yang menang. Kolam Bethesda, Bapak Ibu, terletak di salah satu dekat gerbang di kota Yerusalem. Di kota Yerusalem itu ada 8 gerbang. Satu gerbang emas, Gold Gate, itu sudah ditutup. Tetapi gerbang domba, atau sekarang disebut Lion Gate, disitulah letak kolam Bethesda. Dan arkeologi Israel telah menemukan kolam ini begitu indah, dalam, dan masih dalam kondisi utuh. Dan disitulah firman ini Tuhan sampaikan kepada kita semua tentang seorang laki-laki yang berumur ya mungkin antara 60 atau 50-60 tahun, tidak ada keluarganya, seorang diri, tidur di samping Bethesda, di samping kolam, dan dia menurut Alkitab 38 tahun sudah lumpuh di tempat itu. 38 tahun. Kolam Bethesda itu dipercaya bila airnya bergerak, menurut kepercayaan tradisi Yahudi, dan barang siapa yang masuk pertama kali di air kolam itu, maka akan terjadi kesembuhan. Nah, air bergerak ini, apa yang menyebabkan? Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan. Dan menurut penelitian dari sejarawan Israel, air bergerak itu karena arus tektonik dari bawah kolam yang secara sporadik keluar, berhenti, keluar, berhenti, yang itu membuat goncangan. Tetapi apakah goncangan itu disebabkan oleh malaikat penyembuh? Tidak dijelaskan. Di kolam ini Bapak Ibu, banyak harapan, banyak persaingan, tapi sedikit yang benar-benar beruntung. Dan ini kolam Bethesda, Bapak Ibu, lambang dari dunia. Dunia itu penuh kompetitif, tidak adil, bergantung pada manusia. Dunia tidak adil. Siapa yang kuat bisa menang. Siapa yang dekat dengan pimpinan, siapa yang punya koneksi,
Dan laki-laki ini malangnya tidak beruntung. Setiap dia mau bergerak ketika air bergoncang, tidak bisa karena penuh dengan orang. Dan ketika Tuhan Yesus atas inisiatifnya, pada hari itu adalah hari raya dan hari Sabat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Yerusalem pada saat itu penuh orang, termasuk kolam Bethesda. Dan Tuhan mempunyai desain yang spektakuler untuk membuat suatu rencana yang begitu besar pada hari itu. Dan tujuannya hanya kepada satu orang yang 38 tahun yang lumpuh itu. Walaupun di situ banyak kerumunan, banyak orang yang sakit timpang, lumpuh, sakit yang lain, tetapi Tuhan hanya fokus pada satu pribadi ini. Yesus datang kepadanya atas inisiatif Yesus. Dan nanti Bapak Ibu akan melihat terjadi sebuah transformasi rohani. Tuhan melihat secara pribadi. Tuhan tidak bekerja secara acak atau sembarangan. Tuhan punya sistem di dalam proses penyembuhan. Tuhan tahu kondisi dalam hati dan kondisi setiap manusia, setiap kita. Tuhan tahu Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan selalu lebih dahulu dari usaha manusia. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Katakan haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kembali ke nats tadi Bapak Ibu. Yohanes 5 ayat 6. Kita perdalam lagi ayat ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Di sini ada 3 rencana Tuhan. Yang pertama, melihat. Yang kedua, tahu. Yang ketiga adalah berkata, firman atau logos. Jadi Yesus sudah punya rencana yang begitu indah. Ia khusus datang ke kolam Bethesda. Ia khusus menghampiri orang ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat di film Chosen, serial Chosen, itu bagaimana Tuhan Yesus datang di kolam Bethesda itu dan menyapa orang itu. Dan inilah pola kerajaan surgawi ketika akan melakukan proses penyembuhan. Yang pertama, melihat. Tuhan menggunakan matanya, mata Tuhan, dalam bahasa Ibrani re'eh. Mata itu melambangkan kemuliaan, kekuasaan, kedaulatan ilahi. Mata Tuhan Bapak Ibu menjadi tolak ukur apakah orang itu setia atau tidak setia di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu kalau membaca perjanjian lama, ia jahat di mata Tuhan, ia baik, ia benar di mata Tuhan. Selalu tolak ukurnya adalah mata Tuhan. Karena itu lambang kedaulatan ilahi. Di Ulangan 11 ayat 12, saya akan bacakan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi mata Tuhan ini seperti hawk eye atau mata Raja Wali. Kalau Bapak Ibu nonton badminton dalam era sekarang, itu di setiap sudut dipasang kamera, yaitu namanya mata Raja Wali, hawk eye. Sehingga bila bola itu keluar sedikit pun akan terdeteksi, demikian juga masuk akan terdeteksi. Itulah namanya hawk eye. Jadi mata Tuhan mengitari bumi di sepanjang hidup kita. Hawk eye. Yang kedua Bapak Ibu, tahu atau kenal. Jadi sebelum Tuhan menyapa dia, sebelum Tuhan tiba di kolam Bethesda, Tuhan sudah tahu laki-laki 38 tahun yang lumpuh ini. Selama itu dia lumpuh, sekalipun dia tidak bercerita kepada Tuhan atau murid-muridnya. Tuhan tahu penderitaan laki-laki ini.
Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Di Mazmur 139 ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ketika dia masuk ke kolam Bethesda, Bapak Ibu, tanpa dukungan orang apapun, orang ini pun tidak bisa apa-apa. Jadi dia lumpuh total di pinggiran kolam Bethesda. Mungkin hanya menggerakkan tangannya saja, tetapi di bawah tangannya dia lumpuh. Melihat, tahu, dan yang terakhir adalah berkata atau berfirman. Logos, itulah creatio ex nihilo, proses penciptaan dari tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup. Wow, luar biasa ayat ini. Jadi melihat, tahu, dan berkata firman. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya belum pernah ke tempat ini, dan firman itu ada di atas saya. Wahyu 4 ayat 11. Bapak Ibu baca di atas saya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wow, luar biasa. Saya tidak janjian dengan Pak Gembala, saya belum pernah ke sini. Firman yang saya sampaikan ini dari Tuhan sama dengan firman yang tertancap di atas gereja ini. Haleluya. Haleluya. Tadi waktu saya menyanyi menyembah, wah luar biasa. Saya membaca Wahyu 4 ayat 11. Maukah engkau sembuh? Judul yang kami pilih tadi adalah pertanyaan rendah. Yesus tidak bertanya seberapa parah sakitmu, siapa yang salah. Tetapi Yesus berkata sebenarnya, apakah kamu mau berubah? Karena kesembuhan bukan hanya fisik, tetapi perubahan hidup secara total, as a whole. Sembuh secara total. Namun banyak orang yang nyaman dalam penderitaan, banyak orang yang takut keluar dari zona lama, dan sudah terbiasa dengan keadaan yang rusak. Benar, orang itu menjawab dengan alasan bukan iman pada ayat 7. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Perhatikan, ia tidak menjawab ya Tuhan atau ya aku mau disembuhkan, tapi ia menjawab dengan keluhan, dengan alasan. Dan itulah Bapak Ibu pola pikir manusia. Selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem, menyalahkan orang lain, terjebak di dalam mental korban. Itu pola pikir manusia. Dan itu menjadi sebuah penyakit identitas. Selama 38 tahun ia dikenal sebagai orang lumpuh. Ia menjadi siapa dirinya? Laki-laki lumpuh 38 tahun. Tidak ada namanya. Dan ini jadi bahaya di dalam sisi rohani. Kita bisa terikat selalu pada luka lama. Kita mendefinisikan diri kita dari masa lalu. Oh, saya orang gagal. Saya memang begini. Saya tidak layak. Saya tidak bisa berubah. Kita selalu memakai atribut lama yang harusnya kita abaikan. Haleluya. Dan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Kalau kita sederhanakan lagi, apakah kamu siap meninggalkan kehidupan lama? Karena kesembuhan itu adalah tanggung jawab baru
hidup baru, identitas baru. Sehingga ayat 8 dan 3 tadi, melihat, tahu, dan firman. Jawabannya mengapa? Dan Tuhan tidak mau tahu. Tuhan tahu. Dia kenapa menjawab seperti itu? Nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan. Normal semua manusia yang mengalami penderitaan 38 tahun, apa yang terjadi? Saya akan jelaskan. Bukan hanya kematian tubuh atau kerusakan tubuh. Dan ayat 8 adalah eksekusi perintah Tuhan. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Perintah luar biasa. Karena orang itu belum sembuh saat perintah diberikan. Ia diminta bertindak sebelum melihat hasil. Diminta bertindak. Dan ini adalah prinsip iman. Ketaatan mendahului musisat. Bukan Bapak Ibu, ketaatan mendahului musisat. Pelajaran yang luar biasa pagi hari ini Bapak Ibu. Dan eksekusi Tuhan ini ada 3 Bapak Ibu. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Bangunlah adalah keluar dari proses lama, angkat tilammu, jangan kembali ke kehidupan lama. Berjalanlah, masuk ke masa depan, jangan menoleh lagi. Lumpuh 38 tahun, apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam ilmu kedokteran? Sarafnya mati Bapak Ibu. Saraf-saraf ini mati. Karena tulang belakang sampai ke kaki. Otot-ototnya Bapak Ibu mengecil, kadang-kadang seperti tali. Karena tidak diberi makan, tidak ada rangsangan dari saraf, otot itu tidak bergerak lagi, pasti mengecil-mengecil. Dan tulangnya keropos, terjadi osteoporosis. Sendinya terkancing kaku karena sudah tidak dipakai selama 38 tahun. Pembuluh darahnya banyak yang mati karena dia tidur terus di atas tilam yang tidak ada kasurnya, keras dengan tanah di samping kolam Bethesda. Itu bisa terjadi luka yang disebut sebagai dekubitus, membusuk, terjadi infeksi, mati orangnya. Dan yang terpenting Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang ini mengalami depresi, mengalami kekecewaan berat. Makanya ketika Yesus menyapa dia, maukah engkau sembuh? Orang ini pasti kaget Bapak Ibu. Jangankan orang ini, kita pun juga pasti kaget. Yang setelah sekian puluh tahun menderita, tidak ada penyelesaiannya. Ada orang yang datang menawarkan kesembuhan. Jadi orang ini identik dengan manusia yang sudah mati. Tapi ingat ayat 8 dan ayat 9. Pada saat itu, di terjemahan baru, di firman Allah yang hidup, seketika, dalam bahasa Inggris KJV, immediately dia bisa bangun bergerak. Bapak Ibu, orang yang lumpuh 38 tahun di bidang kedokteran tidak masuk akal Bapak Ibu. Sedangkan 1-2 bulan saja itu harus rehabilitasi, harus latihan dulu. Tidak sekonyong-konyong sekian detik itu bisa bergerak, berjalan. Wow, ini bukan kekuatan manusia. Oh, ada kedaulatan, creatio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada, dari mati hidup. Ada kairos kalahkan kronos. Kairos cuma sekian detik, kronos 38 tahun dikalahkan dengan sekian detik. Dan itu karena firman yang berkuasa atau authoritative word of God, in power of God. Kuasa firman ini Bapak Ibu. Ada kairos yang sekian detik saja terjadi mukjizat. Mati sel-selnya 38 tahun Bapak Ibu. Wow. Dan inilah manifestasi kerajaan Allah bagi manusia.
Glory Jesus. Ketika saya pelajari ayat ini, wah luar biasa. Betapa bodohnya saya sebagai dokter. Wah luar biasa. Bapak Ibu masih ingat kisah Lazarus yang dibangkit oleh Tuhan? Yohanes 11 ayat 144. 4 hari Lazarus mati. Apa yang terjadi 4 hari? Sel-sel kita sudah mati. Sel-sel kita mengeluarkan enzim untuk merusak enzim yang lain. Dan terjadi pembusukan atau dekomposisi tubuh. Badan orang mati 4 hari itu sudah bengkak warna biru Bapak Ibu. Tapi dengan manifestasi kerajaan Allah tadi, Kresio, ex nihilo, Kairos mengatakan Kronos, dan firman Tuhan yang berkuasa, maka Tuhan mengatakan di depan gua itu, keluarlah Lazarus. Keluarlah Lazarus. Pola kesembuhan ilahi jelas Bapak Ibu. Ada perintah, ada kehendak, ada Kairos yang mengalahkan Kronos. 4 hari dikalahkan dengan sepersekian detik. Sel-sel itu hidup, jantung itu berdetak. Lazarus bangun. Wow, wow, glory Jesus. Ketika Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang gila di Gerasa, dia kembali ke Yerusalem. Ketika di Yerusalem baru datang imam besar Yairus datang mengambil anak saya hampir mati. Oke, Tuhan Yesus meluncur di tengah perjalanan. Tuhan Yesus menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. Orang gila pendarahan 12 tahun dan anak Yairus itu pun juga memiliki pola yang begitu indah, yaitu manifestasi kerajaan Allah dalam proses penyembuhan. Gerasa, orang gila, walaupun tidak disebutkan berapa lama orang ini gila, tapi di firman Tuhan di Lukas katakan sudah lama. Sudah lama. Dan wanita ini 12 tahun. Dan anak wanita dari imam besar Yahudi, anak Yairus, sekian jam mati. Dan itulah manifestasi kerajaan Allah, di mana Kairos mengalahkan Kronos. Gadis kecil, bangkitlah, talitakum, bangunlah, sama dengan orang lumpuh tadi. Bangunlah gadis kecil, talitakum. Markus 5 ayat 41. Yesus adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi saya tidak salah Bapak Ibu. Ketika saya masih di provider lama, saya memilih jadi anak Tuhan. Saya bersyukur bagi Allah yang ajaib penuh kuasa seperti ini. Tidak ada Allah yang lain. Semuanya ada di firman Tuhan. Haleluya. Penyembuhan ilahi. Begitu banyak di dalam firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca lagi. Selain orang gila di Gerasa, wanita pendarahan 12 tahun, anak Yairus, dan satu lagi Bapak Ibu, 10 orang leper, dan satu target Tuhan Yesus dari 10 itu. Dan satu ini yang kembali dan memperoleh kesembuhan seutuhnya, as a whole. Lepranya sembuh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu sakit lepra itu tulang-tulangnya rontok. Kadang-kadang pipinya keropos, tinggal tulangnya di sini wajahnya, telinganya hilang. Tetapi Kresio ex nihilo Bapak Ibu yang diterima oleh satu orang ini, tulang-tulangnya tumbuh kembali, wajahnya tertutup lagi. Dan ada satu bonus untuk orang ini, satu ini
yaitu keselamatan. Oleh karena itu dia sembuh as whole, sembuh seutuhnya satu orang lepra ini. Wow. Glory Jesus. Firman ini Bapak Ibu, kalau kita rangkum ada 5 keistimewaan. Yang pertama, Yesus melihat orang yang tidak dilihat oleh orang lain. Amen. Ketika Yesus melihat orang itu di sekitar kolam Bethesda, itu banyak orang, apalagi pas hari raya. Ada orang buta, saya katakan tadi orang timpang, orang lumpuh. Tetapi Yesus khusus memperhatikan satu orang ini. Dunia sering melihat kerumunan, tetapi Yesus melihat secara pribadi. Mungkin banyak orang yang sudah melupakan orang lumpuh ini, cuekin orang lumpuh ini. Namun Yesus tidak pernah melupakan. Bapak Ibu, ingat, saat orang lain tidak perhatikan kita, saat orang lain meremehkan pelayanan kita, saat kita merasa sendirian, saat kita menderita, Tuhan Yesus melihat. Semoga Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus mengenal. Mazmur 139 ayat 1. Keistimewaan yang kedua, Yesus mengetahui lama penderitaan kita. Orang lumpuh ini 38 tahun Bapak Ibu, bukan 38 hari, bukan minggu, bulan, tetapi tahun Bapak Ibu. Yesus tahu betapa lama penderitaan orang ini. Yesus tahu penderitaan kita, berapa lama air mata kita tercurah, berapa lama kekecewaan kita, berapa lama doa kita. Tuhan tidak pernah kehilangan catatan tentang kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Pagi hari ini mungkin ada yang sedang bergumul, penyakit bertahun-tahun, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, pelayanan yang berat. Tuhan tahu persis berapa lama penderitaan kita. Keluaran 3 ayat 7. Tuhan selalu perhatikan kesengsaraan umatnya. Dan keistimewaan yang ketiga Bapak Ibu, Yesus memulai pertolongan dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Yesus tidak langsung menyembuhkan, simsalabim begitu. Tidak, Bapak Ibu. Ia bertanya terlebih dahulu. Mengapa? Karena Yesus, Tuhan kita, menghargai kehendak bebas, free will manusia. Tuhan tidak memaksa Bapak Ibu. Sebelum mengubah keadaan kita, Tuhan ingin mengubah hati kita dulu. Hati kita ini diubahkan oleh Tuhan. Banyak orang yang ingin berkat, ingin mujizat, tetapi tidak semua orang siap mengalami perubahan yang Tuhan inginkan atau Tuhan tuntut. Benar, Bapak Ibu. Banyak orang ingin berubah, tapi berubah seenaknya, berubah menurut ukuran manusia. Tuhan punya standar tadi, melihat, tahu, dan firman diakhiri dengan eksekusi. Keistimewaan yang keempat, Yesus menyentuh akar masalah. Jawaban orang lumpuh itu menarik. Jawabannya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Ayat 7. Dia tidak menjawab ya. Dia hanya mulai bercerita tentang masalahnya, pola pikir manusia tadi.
Selama 38 tahun orang ini fokusnya tertuju pada orang lain, pada keadaan atau kesempatan yang hilang. Bapak Ibu tahu bahwa kadang-kadang masalah terbesar bukan keadaan kita, tapi pola pikir kita. Orang itu berpikir, aku tidak bisa karena tidak ada orang yang menolong. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak bergantung pada manusia. Jangan berkata, kalau saya punya uang, kalau saya sudah sukses, kalau saya punya relasi, kalau saya punya kesempatan. Jangan, Bapak Ibu. Tuhan dapat bekerja melampaui semua keterbatasannya. Amin. Tuhan memiliki creatio ex nihilo. Tuhan mempunyai waktu tersendiri yang mengalahkan waktu manusia. Tuhan punya firman yang berkuasa. Dan yang terakhir, pertanyaan Yesus tadi, Bapak Ibu, masih berlaku pada hari ini. Pertanyaan itu bukan hanya untuk orang lumpuh. Pertanyaan itu hanya untuk kita semua. Maukah kau sembuh dari kepahitan, kekecewaan, dosa, kebiasaan buruk, ketakutan, keraguan? Seperti yang saya katakan tadi, orang lebih suka di sektor kondisi lama. Perubahan itu, Bapak Ibu, harus menunjukkan keberanian kita, keberanian iman kita, keteguhan iman. Karena Yesus berkata, maukah kau sembuh? Sebenarnya pertanyaan ini tidak layak, Bapak Ibu. Kita selalu dimanjakan dengan pertanyaan ini. Kalau kita renungkan secara teologis, pertanyaan ini tidak layak untuk kami semua, untuk kita. Haleluya. Di dalam kitab Injil Yohanes, setiap musisat-musisat Tuhan itu menunjukkan suatu identitas dari Yesus, yaitu Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, Yesus Gembala yang peduli. Yesus adalah juru selamat yang mengubah hidup. Yesus adalah sumber kesembuhan sejati. Haleluya. Haleluya. Akhir dari firman Tuhan. Mau tim musik beliau untuk maju ke depan. Jemaat dikasihi Tuhan, seperti katakan tadi, Yohanes 5 ayat 6, ada 3 poin keutamaan dari Tuhan kita di dalam melakukan proses kesembuhan. Yesus melihat kita, Yesus mengetahui persoalan penderitaan kita, dan Yesus mengundang kita untuk mengalami pemulihan melalui firman. Jadi kalau Bapak Ibu pagi siang hari ini hadir mendengar firman ini, maka Bapak Ibu adalah bagian dari orang-orang yang dilihat, diketahui oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu bersyukur pagi siang hari ini mendengarkan firman ini. Orang lumpuh itu telah menunggu 38 tahun. Satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah seluruh hidupnya, mengubah konsep hidup dia. Hari ini Yesus masih bertanya dan selalu bertanya, maukah engkau sembuh? Buka telinga dan mata hati kita, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyampaikan firman ini, maukah engkau sembuh? Yes. Pertanyaannya bukan Tuhan tidak mampu,
kita kepadanya untuk dipulihkan. Maukah kita sembuh? Siapa yang mau disembuhkan angkat tangan Bapak Ibu? Wow, haleluya. Maukah kita sembuh? Itu adalah maukah manifestasi kerajaan Allah terjadi pada diri kita, terjadi pada diri Bapak Ibu, saudara-saudara kita. Glory to God.